Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan jangan lupa ditonton sampai habis. Terima kasih. Bab 221. Yang mengejutkannya adalah Nico tidak memiliki rasa takut sedikit pun dalam krisis hidup dan mati, sebaliknya, dia menatapnya dengan mencibir, matanya penuh ejekan. Ketika Valdez bernapas berat, dia langsung marah. Beraninya orang yang akan mati ini menjadi begitu sombong. Saat berikutnya, energi emas di telapak tangannya mencapai puncak kekerasannya dan mendarat di kepala Nico dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun dalam imajinasinya, adegan kepala Nico memar dan berdarah tidak muncul. Berdengung. Lampu hijau redup muncul di atas kepala Nico. Lampu hijau sangat tipis, seperti air dan ombak. Tapi itu sangat sulit, dan telapak tangan Valdez jatuh ke atasnya. Lampu hijau hanya bergetar beberapa kali, seperti riak di permukaan danau, lalu kembali tenang dalam sekejap. Ketika pupil mata Valdez menyusut, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Membunuh muridku di depanku, Yang Mulia, Anda tidak menganggapku serius, kan? Pada saat yang sama, suara itu datang. Di kejauhan, sesosok tubuh tampak menyusut 1 inci, mengambil beberapa langkah, dan tiba di depan Nico dalam sekejap. Guru. Nico membungkuk sedikit. Aiden mengangguk, serahkan ini padaku. Iya, Nico mengangguk, menelan pil dan mulai menyembuhkan. Dia secara alami merasakan aura Aiden sekarang, jadi dia berani menjadi percaya diri. Dia percaya bahwa dengan Aiden di sini, tidak peduli seberapa kuat Valdez, dia tidak bisa membunuhnya. Di dalam hatinya, Aiden adalah eksistensi seperti dewa. Saat dia melihat sosok Aiden, wajah Valdez berubah muram. Apakah kamu Aiden? Aiden tampak acuh tak acuh dan mengangguk, ya benar. Apakah kamu membunuh Joel Ernest? Iya. Mendengar Aiden mengakuinya secara langsung, kemarahan di wajah Valdez sangat kuat, matanya sedingin pisau, menatap Aiden, dan berteriak, kalau begitu, tahukah kamu bahwa Joel Ernest adalah muridku? Hah, mata Aiden berkilat karena terkejut. Joel Ernest itu sebenarnya adalah murid Valdez. Ini agak menarik. Pantas saja Joel Ernest sangat menuruti perintah Mauren, sepertinya itu karena Valdez. Saya tidak tahu tentang ini. Aiden tersenyum tipis. Pada titik ini, dia mengubah topik dan berkata dengan tenang, tetapi bahkan jika dia adalah muridmu, aku akan tetap membunuhnya. Kamu sombong seperti yang dikatakan rumor. Wajah Valdez sangat tegas, dan dia berkata sambil tersenyum, sebelum saya datang, Patua Flip menasihati saya untuk tidak memprovokasi Anda. Namun, aku tidak percaya betapa kuatnya seorang anak kecil tanpa rambut. Sambil dia mencibir, auranya tiba-tiba meledak. Hari ini, biarkan aku melihat betapa sombong dan sombongnya kamu. Sebelum dia selesai berbicara, betisnya tiba-tiba terangkat dari tanah. Pria itu melesat seperti bola meriam, menyebabkan retakan di seluruh lantai batu biru. Di udara, sosok Valdez dilindungi oleh gelombang energi emas, seperti matahari keemasan. Tinju pemecah matahari. Ledakan. Dia meninju. Tinjunya hancur seperti matahari keemasan, dan energi emas yang melonjak begitu mendominasi hingga langsung merobek udara di sekitarnya. Turbulensi udara yang sangat besar menyebabkan pepohonan, tanah, dan bebatuan di sekitarnya berterbangan secara acak. Tapi tubuh Aiden berdiri tegak seperti lembing, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali saat dia melihat serangan sengit Valdez. Dia melambai Nico kepada Harun, Jonathan dan lainnya yang baru saja tiba. Sepupu, jaga dia. Saat dia berbicara, dia akhirnya pindah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, seperti mengangkat langit, dan meninju. Namun, momentum pukulan ini tidak sebanding dengan pukulan Valdez. Bahkan tidak ada suara angin yang terdengar. Saat berikutnya, tinju emas seperti matahari bertabrakan dengan tinju Aiden dalam sekejap. Ledakan. Energi emas meledak seperti terik matahari. Terjadi ledakan besar, udara yang bergetar menderu, dan ketika gelombang udara menyapu, Harun, Jonathan dan lainnya dengan cepat mundur. Valdez menyeringai. Tinju pemecah matahariku, dikombinasikan dengan teknik dari batin Wu yang diturunkan dari nenek moyang keluarga Wu, tidak memiliki kekuatan serangan yang lebih lemah daripada master hebat di tahap akhir alam transformasi. Bagaimana Aiden ini bisa begitu kuat sehingga dia bisa menghadapinya secara langsung? Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa.
Anda harus tahu bahwa teknik batin Wu dari keluarga Wu adalah keterampilan yang sangat kuat dengan kekuatan serangan yang sangat kuat, bahkan pertarungan lintas peringkat adalah hal biasa. Matahari meledak. Sinar emas menghilang. Sosok Aiden perlahan muncul. Di udara, mata Valdez dipenuhi rasa tidak percaya. Tanpa cedera. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi Aiden tidak memberinya waktu untuk terkejut. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Apakah ini kekuatanmu? Bahkan Robert Flip tidak sebaik dia, tapi dia masih berani menantangku. Saat dia berbicara, wajahnya penuh kedinginan. Dia memandang Valdez, yang wajahnya sangat gelap di udara, dan menunjukkan. Suung. Berdengung. Riak tak kasat mata turun. Dalam sekejap, ekspresi Valdez berubah drastis. Dia sebenarnya sudah mati, dan bahkan energi di tubuhnya terasa stagnan saat ini. Teknik macam apa ini? Aiden sepertinya tahu apa yang dia pikirkan, dengan seringai di wajahnya. Ini secara alami bukanlah seni bela diri, tetapi teknik menahan tubuh tingkat rendah di dunia kultivasi. Mantra semacam ini tidak terlalu efektif melawan orang dengan kemauan kuat di level yang sama, tapi dalam keadaan khusus, mantra ini juga bisa mencapai hasil yang bagus dengan satu pukulan. Bertarunglah dengan 9 gerakan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Ekspresi Aiden tiba-tiba berubah, dia melihat ke arah Valdez yang sedang berjuang keras di udara, tubuhnya bergerak, dan dalam sekejap, itu seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya dan bergerak ke samping. Dia meninju, dan sepertinya ada ritme yang aneh dalam gerakannya. Pukulan ini tampaknya sangat lambat, tetapi sangat cepat dan beratnya mencapai 1000 pon. Udara terkompresi runtuh seperti gunung atau sungai yang runtuh. Selama krisis besar, wajah Valdez tiba-tiba berubah menjadi merah darah, matanya merah, dan dia menggigit ujung lidahnya dengan keras. Dirangsang oleh bau darah yang kaya, aura emas di sekelilingnya meluas dengan hebat. Klik. Ketika suara samar terdengar, aura emas di sekelilingnya sepertinya telah menembus ikatan yang tak terlihat. Energinya merobek langit, dan ketika dia membungkuk dengan keras, Valdez seperti dewa perang emas. Sambil berteriak dengan keras, dia menyerang dengan telapak tangan. Menekan ke arah Aiden. Tinju matahari. Keluarga seni bela diri di Rain City ahli dalam tinju dan telapak tangan. Tinjunya adalah tinju pemecah matahari. Telapak tangan penuh kekuatan. Yang disebut tinju matahari adalah mengubah kekuatan yang menjadi kekuatan telapak tangan yang terus-menerus, yang bergejolak seperti gelombang laut, menekan lawan dan mundur terus hingga musuh terbunuh. Seraat. Gelombang energi sepertinya datang dari tubuh Valdez. Saat berikutnya, telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan dalam sekejap. Ledakan. Aura emas langsung terkoyak. Ketika Valdez tampak tidak dapat dipercaya, dia berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama, aura emas yang melonjak-melonjak satu demi satu seperti gelombang. Setiap gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Dalam sekejap mata, aura emas tidak hanya memblokir tinju Aiden, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk melakukan serangan balik. Mata Aiden akhirnya menunjukkan sedikit warna yang aneh. Ini cukup menarik, namun, langkah ini tidak bisa menghentikan saya. 9 gaya bertarung adalah teknik ofensif teratas yang digunakan oleh Dewa Abadi Emmanuel untuk mengendalikan dunia kultivasi sebelum menjadi Dewa Abadi Surgawi. Meskipun tingkat kultivasi Aiden saat ini terlalu rendah dan tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya, itu dapat digunakan untuk menghadapi beberapa makhluk duniawi. Ada cukup banyak pejuang transformasi. Kekuatan 9 gaya bertarung tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan biasa dari keluarga seni bela diri seperti ini di bumi. Hancurkan untukku. Bab 222, 7 pembunuhan di bawah sinar matahari. Bum bum bum. Dalam kehampaan, udara meledak. Seperti gunung dan sungai yang pecah, kehampaan itu runtuh. Tinju Aiden dipenuhi dengan guntur halus dan kekuatan kilat serta esensi hijau, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Gelombang aura emas seperti gelombang laut, terus-menerus mengenai tinju Aiden. Namun, tinju Aiden berdiri seperti gunung yang menopang langit. Meskipun terkena dampak aura emas, tinju itu tidak goyah sama sekali. Sebaliknya, tinju itu hancur dalam sekejap di bawah tekanan kekuatan guntur dan kilat dan kekuatan hijau yang sebenarnya di kepalan tangan. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata Valdez menyusut hingga ekstrim, wajahnya ngeri.
Bahkan jika Robert mengambil tindakan, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya dengan mudah. Kekuatan keluarga Wu kuat, namun ada kelembutan di dalamnya, dan kekuatannya tidak ada habisnya, jauh lebih kuat daripada tinju pemecah matahari 7 langkah. Namun kini, ia dikalahkan oleh seorang pemuda yang usianya kurang dari 20 tahun. Ini sangat sulit dia terima. Namun, Aiden tidak memberinya waktu untuk berpikir. Setelah pukulannya mengalahkan kekuatan Valdez, pukulannya mendarat di dada lawan tanpa berhenti sama sekali. Ledakan. Suara benturan pelan terdengar. Aura emas di tubuh Valdez seperti porselen yang dipukul dengan keras, hancur dalam sekejap, ketika dadanya sedikit roboh, tubuhnya terbang seperti bola meriam. Kemudian menghantam tanah dengan keras, langsung membuat lubang berbentuk manusia di jalan yang dilapisi lantai batu biru. Di kejauhan, Jonathan, yang melihat Aiden beraksi untuk pertama kalinya, memiliki tatapan mata yang rumit dan sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Aiden sangat kuat, dia belum pernah melihat kekuatan Aiden yang sebenarnya, dan dia merasa agak tidak yakin. Tapi sekarang, saat dia melihat Aiden mengambil tindakan, sisa kekhawatiran di hatinya lenyap. Dengan cucunya di sini, apa yang terjadi saat itu pasti akan dia diadili. Bahkan kepala instruktur Istana Surgawi Houston, seorang jenius dari keluarga seni bela diri Rain City, dikalahkan oleh Aiden dengan satu gerakan. Jadi apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Beberapa pengawal berbaju hitam memandang Aiden dengan kaget. Bagaimana anak dari Muteburi ini bisa begitu kuat? Nico dan Harun tampak jauh lebih tenang, jelas bahwa Valdez ada di sini untuk melakukan pelecehan. Serangan itu berhasil, tetapi Aiden tidak melanjutkannya. Wajahnya acuh tak acuh, dan dia berdiri di sana, memandangi lubang itu, tanpa niat untuk berbicara. Di dalam lubang, Valdez menjadi pucat, mengeluarkan seteguk darah, dan menyeringai. Inikah yang membuatmu begitu sombong? Kamu memang luar biasa. Valdez berdiri perlahan, dan ketika gelombang yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya, tampak ada garis-garis emas tebal mengalir di matanya. Tidak heran Patua Flip takut padamu sekarang. Sebagai Grandmaster tahap akhir yang berusia kurang dari 20 tahun, kamu memang memiliki kesombongan. Tapi, jadi bagaimana jika kamu adalah Grandmaster tahap akhir? Selanjutnya, lihat bagaimana aku mengalahkanmu. Seorang master hebat dalam tahap akhir transformasi. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Aiden. Orang ini sebenarnya menganggapnya sebagai pejuang ranah transformasi tahap akhir. Benar sekali, pukulan yang baru saja dia pukul tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tapi itu lebih dari cukup untuk mengalahkannya sesuai ekspektasi Aiden. Namun, sekarang tampaknya Valdez mungkin memiliki beberapa keterampilan rahasia, dan dia tidak menderita luka serius akibat pukulannya. Tidak memperhatikan kata-kata Valdez, Aiden berkata dengan ringan, jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Hah, Valdez mendengus marah, wajah pucatnya langsung berubah menjadi merah darah, dan cahaya keemasan di matanya sangat kuat. Kulit di sekujur tubuhnya langsung ditutupi dengan cahaya keemasan yang kaya, dan seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari cahaya keemasan, memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan kepada orang-orang. Dan aura di tubuhnya juga meningkat tajam saat ini. Pada akhirnya, dia benar-benar menerobos belenggu transformasi tahap tengah dan mencapai tahap akhir transformasi. Momentum Valdez melonjak ke langit, dan udara bergetar dengan aura emas yang kaya di sekelilingnya, yang mengejutkan Jonathan dan yang lainnya di kejauhan dan membuatnya sulit untuk melihat langsung ke arah mereka. Tinju pemecah matahari menghancurkan matahari dan membunuh 7 kali. Tidak ada keraguan. Sosok Valdez bergerak, seperti terik matahari yang menerjang, angin tinjunya menderu-deru, mengunci Aiden dengan kekuatan tinju seluruh dunia. Bum bum bum. Pada saat ini, gerakan Valdez sangat cepat, mengeluarkan 7 bayangan di udara, dan tinjunya meledak ke arah Aiden pada saat yang sama, dalam sekejap, itu seperti 7 matahari emas yang jatuh. Sekarang biarkan saya melihat bagaimana Anda menjawabnya. Aiden terkunci dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Apalagi dia tidak punya niat menghindar. Saat berikutnya, sosok Aiden langsung tenggelam oleh energi emas. Tidak jauh dari situ, Valdez mencibir di wajahnya, dan dia hendak mengangkat sudut mulutnya, tetapi suara samar terdengar, membuat wajahnya langsung membeku. Kekuatannya cukup bagus, tapi tidak cukup eksplosif. Di saat yang sama saat suara itu keluar, sosok ramping Aiden perlahan keluar dari aura emas.
Energi segel tinju emas yang mengamuk merobek tubuhnya, tapi dia langsung ditelan oleh petir perak, dan sulit untuk menciptakan riak sekecil apapun. Bagaimana ini mungkin? Wajah Valdez tampak kusam dan dia kehilangan suaranya karena terkejut. Dia tahu kekuatan gerakannya. Bahkan jika Robert tidak berhati-hati, dia mungkin terluka parah. Bagaimana Aiden bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah? Aiden mengabaikannya sama sekali, tangannya seperti menggambar lingkaran di kehampaan, dan aura emas yang kejam tiba-tiba menjadi berperilaku sangat baik. Dalam sekejap mata, aura emas terbungkus dalam guntur dan kilat perak, membentuk bola seukuran kepala manusia. Mata Aiden bergerak sedikit dan dia menjentikkan jarinya ke Valdez. Pergi. Boom. Bola emas dan perak itu merobek udara dalam sekejap dan jatuh ke arah Valdez yang ketakutan. Di tengah krisis yang dahsyat, wajah Valdez berubah drastis, ia tidak berani menyembunyikan apapun lagi, ia berteriak dengan marah, menginjak tanah tanpa melangkah lagi, dan menginjak tanah dengan kakinya. Ledakan. Tanah bergetar, dan garis padat keemasan di mata Valdez sebenarnya memiliki mata merah saat ini. Pembuluh darah di keningnya menyembul, otot-ototnya kusut seperti naga bertanduk, tangannya membentuk telapak tangan, dan jatuh seperti gunung yang perkasa. Merusak. Pukulan ini. Dia telah mencapai tingkat semangat dan kekuatan. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan bertarung seni bela diri apapun, kekuatan serangan ini bahkan lebih besar. Pukulan ini, bahkan jika itu adalah Robert sendiri, akan terluka parah atau bahkan kematian jika dia tidak merespon dengan seluruh kekuatannya. Shoot! Bila aura emas besar muncul, dan sebuah lubang besar dengan mudah robek dari udara. Lantai batu biru di tanah sama rapuhnya dengan tahu saat ini, dan jurang besar dibajak langsung oleh bila udara emas besar yang melesat melewatinya. Ledakan. Diiringi dengan suara keras, bila udara emas bertabrakan dengan bola emas dan perak dengan keras. Ibarat komet yang menghantam bumi, saat terdengar suara gemuruh yang sangat besar, gelombang udara menderu-deru ke arah sekitar seperti tsunami. Dengan ledakan di pusatnya, tanah dan bebatuan berterbangan, dan semuanya terkoyak oleh gelombang udara yang dahsyat. Seluruh pintu masuk villa berantakan. Bahkan pepohonan yang berjarak 10 meter kini gundul, sebagian besar dahannya patah, terlihat sangat menyedihkan. Melihat situasinya tidak baik, Harun dan yang lainnya sudah bersembunyi jauh, tetapi setelah melihat pemandangan ini, semua orang masih menelan ludah tanpa sadar, dan kengerian di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara dua tubuh daging dan darah begitu menakutkan. Bab 223, Undangan Robert Flip. Debu dan asap menyebar. Aiden berdiri di sana seperti lembing, bahkan sudut bajunya tidak rusak, menatap Valdez dengan mata acuh tak acuh. Pada saat ini, Valdez tidak dapat lagi mempertahankan kondisi sebelumnya, aura emas di kulitnya telah menghilang, dadanya naik turun dengan hebat, dan mata merah cerah muncul di pori-pori kulitnya, wajahnya sepucat kertas, dan dia tampak sangat sedih. Ahem, matanya penuh keengganan. Dia menatap Aiden selama lebih dari 10 detik sebelum mengertakkan gigi dan berbicara. Aku kalah. Karena keahlianmu tidak sebaik orang lain, maka mari hentikan pembunuhanmu terhadap muridku dan aku tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan hendak pergi. Aiden sedikit mengernyit, dengan cibiran di wajahnya. Apakah aku menyuruhmu pergi? Pupil mata Valdez sedikit menyusut, berbalik, dan menatap Aiden, aku tidak lagi mengejarmu karena membunuh muridku, apalagi yang kamu inginkan. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Aiden menggelengkan kepalanya. Valdez mencibir dan berkata, karena kamu tidak berani membunuhku, mengapa kamu menahanku? Tinggalkan satu tangan sebagai hukuman karena menyakiti muridku hari ini. Wajah Valdez berubah muram sesaat, dan dia menatap Aiden dan berkata, Aiden, jangan melangkah terlalu jauh. Keluarga Wuku bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh kami? Ancaman dalam kata-katanya tidak disamarkan. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung nama keluarga Wu. Sayangnya, orang-orang ini tidak termasuk Aiden. Ada banyak sekali omong kosong. Wajah Aiden dingin, dan ketika dia mengerutkan kening, jejak ketidaksabaran muncul di matanya. Saya tidak peduli apa itu keluarga Wu di Rain City, jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda harus membayar harganya dengan darah. Apa yang akan kamu lakukan?
Wajah Valdez penuh ketakutan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, sosok Aiden berubah menjadi kilat perak dan melintas. Ah! Dia tanpa sadar memandangi lengan kanannya yang kosong. Rasa sakit yang menembus sumsum tulangnya langsung membuatnya gemetar. Butir-butir keringat menutupi dahinya. Darah muncrat dari lengan yang patah dan mewarnai tanah menjadi merah. Itu tampak mengejutkan. Aiden tampak acuh tak acuh, menjentikkan jarinya, dan membakar lengan kanan Valdez menjadi abu dengan semburan api sejati yang memadatkan, dan berkata dengan tenang, saya tidak peduli apakah Anda anggota keluarga Wu Rain City atau instruktur Istana Surgawi Houston. Jika kamu berani macam-macam denganku lain kali, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke suatu tempat yang jauh dan berkata dengan tenang, Penatua Flip, jika tidak membawa instruktur seni bela diri Anda ini ke rumah sakit, saya khawatir dia akan mati kehabisan darah. Suaranya jatuh begitu saja. Sosok berjubah abu-abu muncul di ujung jalan. Segera, Robert, mengenakan jubah abu-abu, muncul di depan semua orang. Dia menatap Aiden dengan mata yang rumit, membungkuk dan berkata, terima kasih, teman kecil Aiden, karena telah menunjukkan belas kasihan. Walaupun Valdez ini sombong, namun kekuatannya tidak lemah, apalagi setelah ia menggunakan skill rahasianya, bahkan ia tidak berani mengklaim jaminan kemenangan, namun kini ia dengan mudah dikalahkan oleh Aiden. Hal ini membuatnya semakin takut pada Aiden. Aiden berkata dengan enteng, aku tidak punya belas kasihan, aku terlalu malas untuk membunuhnya. Jika dia berani macam-macam denganku lagi, aku pasti akan membunuhnya. Robert tersenyum pahit dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan tanda dan undangan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Aiden. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah perintah inspeksi dan undangan teman kecil Aiden. Malam ini, saya akan memanggil orang-orang besar dari semua lapisan masyarakat di Aurus Hill untuk mengadakan jamuan janji temu untuk saya. Alamat spesifiknya ada di undangan. Saya harap Anda tiba tepat waktu. Aiden sedikit mengernyit, tapi tidak menerimanya. Aku belum berjanji padamu. Robert memiliki senyum masam di wajahnya, teman kecil Aiden, tolong jangan menundanya lebih lama lagi. Jika tidak, Nona Wang akan membuat masalah lagi untukku. Lagi pula, kamu membuat keributan besar di Jinling tadi malam dan melukai instruktur militer lagi hari ini. Jika kamu tidak memiliki status ini, itu akan sangat merepotkan. Apakah kamu mengerti? Aiden sedikit terkejut. Apakah ini dikirim oleh Melissa? Ya, Robert mencibir dan menunjuk Valdez, ngomong-ngomong, lihat instruktur Wu, jika temanku benar-benar membunuhnya secara tidak sengaja, akan sangat sulit untuk mengakhirinya. Wajah pucat Valdez tiba-tiba berubah menjadi gelap. Orang tua yang ikut menulis ini tahu bahwa dia akan kalah sejak awal. Dia takut dia akan dipukuli sampai mati oleh Aiden, dan apakah keluarga Wu akan menimbulkan masalah baginya. Ketika gelombang kemarahan menyerbu otaknya, dada Valdez naik turun dengan hebat, matanya menjadi hitam dan dia hampir pingsan tanpa nafas. Orang tua berbahaya ini mungkin ingin menggunakan tangan Aiden untuk menghadapinya sejak awal, bukan? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, menatap punggung Robert seolah ingin memakannya hidup-hidup. Aiden memperhatikan ini dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tampaknya hubungan kedua orang ini tidak harmonis. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Terima kasih, Penatua Flip. Robert menghela napas lega dan berkata, teman kecil Aiden, Inspektur Aiden harus sopan. Lalu saya membawa instruktur seni bela diri dan pergi. Saya akan menunggu Inspektur Aiden tiba malam ini. Aiden tersenyum tipis, Elder Flip, baiklah. Menyaksikan kedua orang itu pergi. Mata Jonathan sangat terkejut saat ini, dan wajah lamanya penuh kegembiraan. Inspektur. Hanya ada 5 utusan patroli di seluruh negara Sundari, dan status mereka berada di urutan kedua setelah 4 bangsawan besar. Cucu saya sendiri diam-diam telah menjadi inspektur Departemen Khusus Istana Surgawi Sundari. Sebagai mantan kepala keluarga Lee di Houston, dia masih mengetahui beberapa rahasia Sundari. Dia secara alami tahu apa yang diwakili oleh utusan inspeksi Inspektur Istana Surgawi, yang mewakili pengakuan dan kekuasaan resmi. Dengan identitas ini, mereka memiliki pengaruh lebih besar terhadap keluarga Palmer di ibu kota. Berbeda dari Jonathan, Harun dan Nico tidak bersemangat. Mereka sudah mengetahui masalah ini tadi malam, tetapi Aiden tidak menerimanya saat itu. Mereka mengira masalah ini akan selesai, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Robert secara pribadi akan mengirimkan apa yang disebut perintah inspeksi hari ini. Tentu saja, kontribusi Melissa sangat diperlukan dalam hal ini. Namun, ini juga membuktikan kekuatan Aiden.
Tahukah Anda, 5 inspektur Istana Surgawi Kerajaan Sundari semuanya adalah Grandmaster tak terkalahkan yang berada di puncak kekuatan batin tahap akhir mereka. Meski Robert tidak memenuhi syarat menjadi inspektur, namun Aiden diundang secara aktif oleh Kait, bukankah ini membuktikan bahwa Aiden jauh lebih kuat dari Robert? Saat mereka berdua sedang bersemangat, mereka memberi selamat pada Aiden di saat yang bersamaan. Selamat, Guru. Selamat, Sepupu. Aiden menggelengkan kepalanya, melemparkan token dan undangan kepada mereka berdua, dan berkata, saya tidak berniat bergabung dengan organisasi manapun. Petugas patroli ini tidak berguna bagi saya. Aiden, Jonathan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu kamu mendambakan seni bela diri, tetapi karena kamu bertekad untuk menghadapi keluarga Palmer, kamu harus mengumpulkan kekuatan. Meskipun kekuatanmu luar biasa, masih banyak kekuatan dalam hal ini dunia yang bisa dengan mudah dihancurkan, bunuh kamu. Lagi pula, kamu punya banyak musuh sekarang, dan sekarang kamu punya status resmi untuk melindungimu, setidaknya mereka yang ingin menyentuhmu harus lebih berhati-hati. Jadi, kamu harus mengambil posisi inspektur, dan kamu harus pergi ke perjamuan malam ini. Aiden mengerutkan kening dan terdiam beberapa saat, lalu berkata, kakek, saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan pergi ke sana malam ini. Bab 224, mulai menjabat. Jonathan mengangguk, mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba memperingatkan, kali ini Anda menjabat sebagai inspektur, kepala keluarga bangsawan di kota Jinling semua harus pergi ke sana. Anda harus menahan diri dan tidak menimbulkan masalah lagi. Aiden tersenyum pahit, saya mengerti. Selama orang-orang itu tidak macam-macam denganku, aku tidak akan peduli pada mereka. Pukul 7 malam. Taman Indah Pertiwi di kaki Gunung Mingshan di Jinling. Sebagai hotel resmi kota Jinling yang menampung para pemimpin besar dan tokoh penting di dunia politik dan bisnis. Dekorasi di sini sangat klasik, dengan pagar dan paviliun berukir, bebatuan dan air mengalir, serta lingkungannya cukup elegan. Menara tertinggi, ruang perjamuan. Meski baru lewat pukul 7 malam, lampu sudah terang benderang. Tidak banyak pelayan di aula, dan sofa mahoni yang mahal dipenuhi para pemimpin politik dan bisnis berjas dan berdasi. Saudara Cliff, saya tidak menyangka kamu akan datang juga. Seorang pria parubaya berjas biru menghela nafas ketika dia melihat Teddy Cliff duduk di sudut. Saya pernah mendengar tentang Logan, dan kamu tidak mau mengambil tindakan, sangat menyedihkan. Teddy mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih, Saudara Duan, atas perhatian Anda. Saya jauh lebih baik sekarang. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Duan saat ini, Diego Duan. Sebagai kepala keluarga seni bela diri, meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia telah mencapai kesempurnaan kekuatan batin selama bertahun-tahun. Namun, selama bertahun-tahun, ia belum membuat kemajuan apapun, dan sulit untuk keluar dari keadaan kekuatan batin. Namun, meskipun dia mengalami kesulitan untuk menerobos, dengan adanya lelaki tua Zuiren Duan, keluarga Duan masih menjadi keluarga nomor 1 di Provinsi Houston. Dia tidak berani mengabaikan Diego Duan. Diego Duan menepuk pundaknya dan menghela nafas, kamu seharusnya tidak datang kali ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Robert. Dia benar-benar membiarkan seorang anak laki-laki berbulu menjadi inspektur Istana Surgawi. Benar-benar konyol. Kilatan dingin melintas di kedalaman mata Teddy Cliff, dan dia tersenyum lembut dan berkata, tentu saja Penatua Flip memiliki pertimbangannya sendiri. Biarkan binatang kecil itu bangga selama beberapa hari lagi. Diego Duan menatapnya dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Saudara Cliff sudah punya rencana, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Teddy Cliff tersenyum acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Dari jauh, Sendaoru menatap mereka berdua dengan tenang, dengan cibiran yang tidak terdeteksi di bibirnya. Tampaknya Rong Huan dan yang lainnya benar, Teddy Cliff, yang kehilangan anak-anaknya, menjadi gila total. Tidak apa-apa, biarkan mereka bertarung dulu. Sudah waktunya kota Jinling merombak kartunya. Tiba-tiba terdengar suara berisik di pintu. Semua orang melihat ke arah pintu dan melihat Melissa, yang mengenakan gaun putih dan bersinar seperti bulan terang di langit berbintang di malam musim panas, berjalan perlahan. Di belakangnya diikuti oleh seorang pria parubaya berkacamata berbingkai perak, itu adalah Santiago Walker, kepala keluarga Walker. Melihat Melissa datang, banyak pria besar yang duduk kokoh di sofa segera berdiri. Nona Wang. Nona Wang menjadi semakin cantik. Nona Wang, bagaimana kabar Tuan Wang akhir-akhir ini? Melissa mengobrol dengan banyak orang parubaya dengan tertib, menunjukkan gaya setiap orang dalam perilakunya.
Melissa, aku dengar kamu mendaftar ke Universitas Houston kali ini. Kamu harus lebih sering datang ke rumah kami di masa depan. Gadisku Alia juga kuliah di Universitas Houston. Kamu harus lebih sering berhubungan denganku di masa depan. Diego Duan berkata sambil tersenyum. Melissa pasti akan menuruti perintah Paman Duan. Kebetulan aku dan kakak Alia sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kita harus ngobrol baik-baik kalau ada kesempatan, kata Melissa sambil tersenyum. Sen Daoru juga memiliki senyuman di wajahnya. Jika Nona Wang kuliah di Universitas Houston, maka Rong Huan juga merupakan lulusan Universitas Houston. Ngomong-ngomong, dia juga seniormu. Jika kamu memiliki keraguan akademis, kamu bisa minta nasihatnya. Terima kasih, Tuan Sen. Jika saya punya kesempatan, saya pasti akan melakukannya, kata Melissa ringan. Sen Daoru mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia dan Melissa sama sekali tidak akrab satu sama lain, jadi meskipun mereka ingin lebih dekat, mereka tidak terburu-buru saat ini. Tunggu sampai semua orang duduk. Santiago Walker, yang duduk di sebelah Sen Daoru, tiba-tiba tersenyum dan merendahkan suaranya dan berkata, Sen tua, jika saya ingat dengan benar, keponakan Rong Huan hampir berusia 25 tahun ini, kan? Mari kita tidak membicarakan betapa mulianya status Nona Wang. Usianya, dia belum genap 20 tahun. Cek-cek, kamu benar-benar ingin makan daging angsa seperti katak. Ekspresi Sen Daoru tidak berubah sama sekali, dia meliriknya dan berkata dengan tenang, apa maksudmu dengan kata-kata Tuan Walker? Saya hanya ingin Rong Huan dan Nona Wang berteman. Bukankah Tuan Walker salah paham? Lagi pula, meski katakku tidak bisa makan daging angsa, katakmu bisa. Santiago Walker menyesuaikan kacamatanya dan berkata sambil tersenyum, siapa bilang katakku akan makan daging angsa? Nona Wang, seekor angsa, tentu saja pantas mendapatkan seorang pangeran, seperti tuan muda dari keluarga Palmer di ibu kota. Anda seharusnya mengerti maksud saya, bukan? Pupil mata Sen Daoru sedikit menyusut. Ini menarik. Apakah keluarga Palmer di ibu kota telah jatuh cinta pada Melissa? Namun, Melissa tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Aiden dari Muteburi. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan tenang, Tuan Walker benar-benar merasa terganggu. Namun, saya mendengar bahwa Nona Wang kita memiliki hubungan dekat dengan Inspektur Aiden. Dia bahkan datang ke sini khusus untuknya ke kota Jinling. Saya tidak tahu tentang ini, tapi apakah Tuan Palmer di ibu kota mengetahuinya? Santiago Walker sedikit mengernyit, dan suaranya sedikit dingin, tentu saja saya tahu apa yang dikatakan Tuan Sen. Tuan Sen tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Sen Daoru tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi ada sedikit geli di matanya. Kapan Santiago Walker menjadi anggota keluarga Palmer di ibu kota? Dia tanpa sadar melirik ke arah Melissa di atas panggung. Jika dia tahu bahwa Santiago Walker adalah tuan muda keluarga Palmer, dia tidak tahu apa reaksinya nanti. Segalanya menjadi semakin menarik. Ketika dia memikirkan hal ini, dia terkekeh dalam hati, berhenti memikirkannya, dan hanya menutup matanya dan bermeditasi. 10 menit kemudian. Aiden dan Robert akhirnya tiba terlambat. Nico, Harun dan Suki mengikuti di belakang mereka. Saya, Robert, Ketua-Tetua Istana Surgawi Houston, terima kasih telah meluangkan waktu datang ke sini untuk menyaksikan upacara pengangkatan Inspektur Aiden. Robert tampak serius dan membungkuk kepada orang-orang di bawah dengan tangan terkepal dan berkata, kalian semua adalah kepala dan bos keluarga kami di kota Jinling dan bahkan Provinsi Houston. Istana Surgawi kami di Sundari memiliki total 5 inspektur. Daerah Sundari Selatan di mana Provinsi Houston berada tidak memilikinya dalam 2 tahun terakhir. Utusan inspeksi telah tiba, dan sekarang kami akhirnya memiliki utusan inspeksi Aiden. Mari kita sambut Inspektur Aiden. Meskipun Sen Daoru, Diego Duan dan lainnya terlihat tidak wajar, mereka tidak berkata apa-apa lagi, Istana Surgawi tetap harus menatap mereka. Teddy Cliff, sebaliknya, bernapas dengan cepat dan menatap Aiden, seolah dia bisa memakannya hidup-hidup. Merasakan tatapannya, Aiden meliriknya, tapi tidak banyak bicara. Sambil mengerutkan kening, dia mengangkat tangannya ke arah semua penonton dan berkata, kamu tidak perlu bersikap sopan, aku tidak suka etiket yang rumit. Semua orang tercengang. Mereka hendak bertepuk tangan, tetapi tangan mereka tergantung di udara, tidak melepaskan atau menahannya. Itu sangat memalukan. Melihat ini, mata besar Melissa berubah menjadi senyuman berbentuk bulan sabit, dan dia langsung setuju, kita semua adalah praktisi seni bela diri, mengapa kita membutuhkan begitu banyak birokrasi? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan token perunggu itu, mengangkatnya tinggi-tinggi dan berkata dengan keras. Saya menyatakan bahwa mulai sekarang, Tuan Palmer akan menjadi Inspektur Istana Surgawi. Bab 225, Serangan. Beijing. Di halaman keluarga Palmer.
Richard Palmer, yang memiliki rambut dan janggut putih, sedang menyiram bunga dengan ketel ketika seorang pemuda berwajah tampan berjalan ke halaman. Itu adalah Paul Palmer. Kakek. Di sini, Richard Palmer tersenyum tipis dan menunjuk ke bangku kayu di bawah pohon kenari di halaman kecil, duduk. Paul Palmer sedikit mengernyit, tidak berkata apa-apa, dan duduk dengan suara teredam. Richard Palmer selesai menuangkan air secara perlahan dan metodis, mengambil handuk panas yang diserahkan oleh pengurus rumah tangga dan menyekat tangannya sambil duduk di hadapan Paul Palmer. Melirik Paul Palmer, yang alisnya terlihat tidak sabar, Richard Palmer menghela nafas dalam hati dan berkata sambil tersenyum, "Kemarilah sekarang. Apakah kamu sudah mendengar berita lagi?" "Iya." Paul Palmer tidak menyembunyikan apapun, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kakek, Melissa adalah wanita yang kusuka, dan lelaki tua dari keluarga Wang telah menyetujuinya, tapi sekarang dia tiba-tiba pergi ke kota Jinling untuk kuliah. Apa artinya?" Selanjutnya, sejauh yang saya tahu, ketika dia pergi kali ini, dia juga mengambil token yang mulia kait. Dia pada dasarnya mengejar Aiden itu. Wajah Richard Palmer tidak banyak berubah. Dia menatap Paul Palmer yang marah dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan gadis keluarga Wang. Aku yakin lelaki tua dari keluarga Wang akan memilihmu selama dia tidak kehilangan akal sehatnya. Anak dari kota Jinling itu hanya sekejap saja. Sekarang satu-satunya musuhmu adalah dirimu sendiri. Selama kamu bisa menerobos ke alam dewa dalam 2 tahun setelah memasuki dunia ini, kamu akan mampu bersaing untuk posisi putra dewa dari Sekte Dewa Pengobatan. Jika saat itu, keluarga Wang, apa gunanya seorang gadis?" Paul Palmer menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakek, saya mengerti. Tapi, ada sedikit nada tajam dalam suaranya, aku akan memutuskan Melissa itu. Jika Aiden itu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, maka itu salahku. Dia hanya anak terlantar, tapi dia masih berani mencuri wanita dariku. Mencari kematian." Richard Palmer sedikit mengernyit dan berkata, "Abaikan masalah Aiden untuk saat ini. Saya telah menerima kabar bahwa anggota keluarga Song di Aula Naga sedang bersiap untuk kembali ke Sundari dalam waktu dekat. Dengan karakternya, dia pasti akan membalas dendam padanya." Senyuman muncul di mata Paul Palmer, dan dia mencibir dan berkata, "Biarkan saja dia menjadi sombong di kota Jinling lebih lama lagi. Seorang master di puncak alam transformasi akan lebih dari cukup untuk menghadapinya. Aiden telah membuat banyak keributan di Jinling akhir-akhir ini. Meskipun mereka berada jauh di ibu kota, mereka telah mendengarnya. Apalagi penyihir kecil dari keluarga Bai menderita kerugian yang begitu besar di hadapan Aiden. Sekarang keluarga Bai telah mengirimkan para tetua yang seharusnya diabadikan untuk pergi ke Jinling secara diam-diam untuk melindungi keselamatan Mauren." Richard Palmer melirik Paul Palmer, yang penuh amarah, menggelengkan kepalanya dan menatap ke langit, matanya berkedip-kedip dengan sedikit kesurupan. "Apakah pilihan yang saya buat saat itu benar-benar tepat? Aiden tidak tahu apa-apa tentang urusan di ibu kota." Semua orang di aula memandang Aiden dan Melissa di atas panggung dan merasa bingung sejenak. Apakah kedua pemuda ini benar-benar menganggap upacara pelantikan Inspektur Istana Surgawi sebagai permainan rumahan? Itu berakhir hanya dengan 2 kalimat ringan. Saat semua orang tercengang, Aiden menatap Melissa dengan kagum dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Nona Wang. Melissa bekerja sama dengan sangat baik. Inspektur Aiden sangat sopan. Saya harap Anda merasa dapat memenuhi tugas Anda dengan baik dan dengan sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawab dan kewajiban Anda sebagai Inspektur Istana Surgawi Sundari." Aiden mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Nona Wang, karena telah mengingatkan saya. Saya akan melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan tersenyum kepada semua penonton dan berkata, "Terima kasih atas dukungan Anda hari ini. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan selanjutnya, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Tolong bantu diri Anda sendiri." Robert memandang mereka berdua dengan senyum masam di wajahnya, dia sangat tertekan, "Bukankah ini terlalu asal-asalan untuk kalian berdua?" Semua penonton terlihat sedikit tidak senang. Mereka meluangkan waktu dari jadwal sibuk mereka untuk datang ke sini, tapi Aiden benar-benar memperlakukan mereka seperti ini. Namun meski merasa tidak puas, mereka tidak menunjukkannya. Untuk hal sepele seperti itu, tidak ada gunanya jika mereka dibuat tidak senang oleh inspektur dari Istana Surgawi. Namun, yang mengejutkan semua orang, saat Aiden berbalik, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas di antara penonton tiba-tiba mendengus, "Penatua Flip." Semua orang meluangkan waktu dari jadwal sibuk mereka untuk menghadiri jamuan janji temu Inspektur Aiden, tapi setelah diperlakukan begitu acuh tak acuh olehmu, apakah ini cara keramah tamahan di Istana Surgawimu? Wajah Robert tiba-tiba berubah muram.
Pria parubaya ini adalah teknisi rahasia Departemen Provinsi, sosok yang sangat kuat dengan status tinggi. Yang paling penting adalah dia berhubungan baik dengan keluarga baik. Kini dia tiba-tiba marah, mungkin karena ingin melampiaskan amarahnya pada Mauren. Huff, kamu tidak bisa berbuat baik kalau bibirmu tidak ada bulunya. Kenapa kami yang sudah tua juga yang lebih tua? Kalau kamu memperlakukan kami seperti ini, kenapa kamu masih mengundang kami? Seorang lelaki tua berjas tunik Sundari juga mendengus dingin. Pria ini adalah tetua kamar dagang Jinling dan memiliki kualifikasi yang sangat senior. Orang ini adalah salah satu pemegang saham di balik bioteknologi energi, dan dia memiliki dendam yang mendalam terhadap Aiden. Robert memandang semua orang dan sedikit mengernyit. Orang-orang ini tahu bahwa ini adalah jamuan janji temu Aiden, tetapi mereka berani membuat masalah di sini. Apakah mereka benar-benar tidak menganggap serius Istana Surgawi? Mata Robert sedikit dingin, dan ketika dia hendak berbicara, Aiden berkata dengan ringan, awalnya, ini hanya perjamuan pribadi. Jika kalian berdua tidak menyukainya, kalian boleh pergi. Ketika keduanya mendengar ini, pria parubaya berkacamata berbingkai emas mendengus dingin, Inspektur Aiden begitu agung. Saat dia mengundang kami, dia memanggil kami hanya dengan satu kata, dan sekarang dia akan mengusir kami hanya dengan satu kata. Sungguh luar biasa. Orang tua itu bahkan mencibir dan berkata, karena Inspektur Aiden ingin mengusir orang, maka saya tidak akan malu di sini. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada semua orang, saya tidak cukup berbakat untuk menarik perhatian Inspektur Aiden, jadi saya tidak akan mengganggu orang di sini lagi. Semuanya, ayo pergi dulu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, mata beberapa orang parubaya di sekitarnya berkedip-kedip dan mereka ragu-ragu. Namun, mereka melihat Teddy Cliff, yang diam di sudut, tiba-tiba berdiri dan berkata sambil mencibir, Inspektur Aiden terburu-buru mengusir orang, jadi aku tidak akan melakukannya. Kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Semuanya, aku akan pamit bersama Tuan Palmer dulu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua penonton tiba-tiba menjadi luar biasa. Mereka telah mendengar tentang keluhan antara keluarga Cliff dan Aiden. Di bawah tatapan semua orang, ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali, dia menatap ringan ke arah Teddy Cliff dan tidak berkata apa-apa. Ketika semua orang kecewa, mereka melihat beberapa orang yang hendak pergi, dan merasa sedikit terharu di hati mereka. Meskipun Aiden menjadi Inspektur Istana Surgawi, dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Kebetulan Diego Duan, Sendaoru, Santiago Walker dan yang lainnya semuanya ada di sini hari ini, sehingga mereka dapat dengan jelas melihat sikap orang-orang besar ini. Jika mereka juga mengambil kesempatan untuk menyerang Aiden, maka mereka pasti akan memihak tanpa keraguan. Mata semua orang tanpa sadar tertuju pada Sendaoru, Diego Duan dan lainnya. Ekspresi Diego Duan sedikit berubah, tapi dia tidak memperhatikan sejenak. Santiago Walker, sebaliknya, menatap mata, hidung, dan hatinya, seolah-olah dia tidak melihat apapun. Ekspresi Sendaoru berubah satu demi satu. Akhirnya, dia menatap Aiden dan Robert dalam-dalam dan berkata dengan nada meminta maaf, karena Inspektur Aiden memiliki sesuatu untuk diselesaikan selanjutnya, saya tidak akan mengganggumu dan ayo pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Pria tua, pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas, dan Teddy Cliff yang telah tiba di depan pintu tidak bisa menahan cibiran di wajah mereka. Bahkan Sendaoru akan pergi, apa yang akan kamu lakukan? Begitu dia mengatakan ini. Ekspresi semua orang berubah, dan bahkan Sendaoru mengungkapkan pendiriannya. Sekarang, mereka seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Robert melihat ini, wajahnya menjadi sangat muram. Jika semua orang benar-benar diizinkan pergi hari ini, Aiden mungkin akan kehilangan semua momentum yang dia kumpulkan di Jinling dalam sekejap, dan wajahnya sebagai Inspektur Istana Surgawi juga akan hilang. Apalagi bukan hanya wajah Aiden sendiri yang hilang, tapi juga wajah Robert dan Istana Surgawi Houston. Berdasarkan pemahamannya tentang Aiden, Aiden jelas tidak peduli, tapi dia harus peduli. Melihat orang-orang yang hendak bergerak, dia menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara ketika dia melihat Aiden, yang dari tadi diam, tiba-tiba menatap Sendaoru dan berkata dengan tenang. Tuan Sen, mohon tetap di sini.